Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sultra TV. Senang sekali rasanya saya Adriana Nurfatia kembali hadir menemani hari-hari teman-teman yang ada di rumah. Nah, seperti biasa inspirasi kita selalu hadir dengan bintang tamu yang sangat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Nah, kali ini kita akan berkenalan langsung dengan tamu kita yang hadir di studio. Langsung saja mungkin kameramen silakan disorot. Nah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin perkenalkan dulu kali ya teman-teman yang ada di rumah, namanya siapa, sama dari mana. Oke, silakan yang cewek dulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayul, biasa dipanggil Esti. Saya dari Langkoe Diving Club. Asal saya dari Kabupaten Muna. Terima kasih. Kabupaten Muna. Oke, yang di sebelahnya. Baik, bismillah. Perkenalkan, saya Garda Nusantara, biasa dipanggil Garda selaku Ketua Umum LDC. Saya dari Kabupaten Wakatobi. Dari Kabupaten Wakatobi. Oke. Nah, teman-teman di rumah, hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari LDC UHO ya? LDC UHO. Oke. Boleh dijelaskan sedikit mungkin LDC UHO ini sebenarnya ini apa gitu? Siapa dulu yang mau jawab? Kak Esti dulu. Oke, Langkoe Diving Club ini merupakan lembaga kemahasiswaan yang berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, yang merupakan lembaga kemahasiswaan di mana kegiatan-kegiatan itu berkaitan dengan ekosistem yang ada di pesisir, misalnya ekosistem terumbu karang, mangrove maupun lamun. Aktivitasnya sekitar itu, Kak. Sekitar itu. Nah, kalau dari LDC sendiri sejak tahun berapa nih dibentuk, Kak? Mungkin ketuanya bisa dijawab. Iya, saya tambahkan sedikit Oh, ya, tadi boleh. dari Langkoe ya. Kan LDC itu Langkoe Diving Club. Terus Langkoe itu dari bahasa Bajo. Langkoe artinya ikan Napoleon. Kenapa ikan Napoleon? Karena ikan Napoleon itu sekarang statusnya terancam punah. Nah, LDC didirikan salah satunya juga sebagai sosialisasi untuk ikan Napoleon yang terancam punah ini, dan dia harus dilindungi begitu. Nah, sementara itu LDC berdiri sejak 1998, tepatnya 13 November 1998. Oke, baik. Oke, tadi kan dari apa namanya Langkoe Diving Club ya. Nah, itu kan bentuk sosialisasi terhadap ikan yang hampir punah, terancam punah. Nah, apakah kegiatan dari LDC UHO ini hanya sosialisasi terkait ikan yang terancam punah atau ada lagi kegiatan lainnya? Sebenarnya biarpun juga namanya Langkoe ikan Napoleon tadi untuk sosialisasinya, tapi kita fokusnya bukan di ikan Napoleonnya ini, tapi kita fokus di ekosistem pesisirnya. Oke. Untuk pelestarian lingkungan demi keberlanjutan tadi, khususnya di ikan Napoleon. Oke, berarti sebenarnya tujuan dari LDC ini adalah untuk menjaga ekosistem laut atau seperti apa? Oke, Secara tidak langsung seperti itu, Kak. Untuk ikan Napoleon kan hidup yaitu ikan karang, tumbuhnya di ekosistem terumbu karang. Jadi kan ada beberapa ekosistem terumbu karang yang rusak atau sudah tidak layak untuk dihuni oleh ikan tersebut. Jadi kami sebagai lembaga kemahasiswaan juga aktif untuk merehabilitasi ekosistem tersebut, Kak. Oke, jadi sejauh ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari LDC ini apa aja? Oke, dari Langkoe Diving Club untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selain dari kegiatan internal sendiri sebagai pengembangan skill anggota, di LDC juga aktif untuk rehabilitasi pesisir, misalnya transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove, sama misalnya giat-giat bersih pesisir begitu. Giat-giat bersih pesisir? Iya. Nah, itu kegiatannya rutin dilakukan atau pada saat-saat tertentu? Jadi untuk kegiatan giat bersih pesisir itu biasa dari kami, inisiatif dari kami, kalau ada waktu luang dan tidak ada program kerja yang lain, kita lakukan bersih-bersih. Nah, tapi ada juga waktu-waktu tertentu di mana kita melakukan giat bersih itu, seperti World Clean Up Day. Kita juga ikut berpartisipasi dalam bersih-bersih. Oke, tapi kalau sejauh ini dari LDC apakah sudah ada kegiatan akbar atau kegiatan besar yang sudah dilakukan atau gimana? Untuk kegiatan besarnya itu biasa dikaitkan dengan program kerja dari lembaganya kita. Seperti bukan di pengurusanku, tapi ada senior-senior sebelumnya. Mereka itu pernah melakukan pameran ikan hias. Itu dirangkaikan dengan
Milad LDC. Pameran ikan hiasnya itu besar-besaran. Dan semua orang yang punya ikan hias, punya karang hias itu bawa dengan akuariumnya terus dipamerkan. Oh gitu. Oh, tapi kalau untuk tahun ini di masa jabatannya Kak Garda ini ingin mau melakukan lagi kegiatan kayak seperti itu atau kayak gimana? Rencananya begitu, kita lagi memikirkan kegiatan nanti untuk kegiatan yang lebih mewah untuk memperingati Milad LDC nanti. Oke, berarti sudah ada rencana ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, tapi melihat respon dari pihak kampus seperti apa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh LDC UHO ini? Untuk dari pihak kampusnya mendukung untuk aktivitas-aktivitas di luar, apalagi untuk giat ekosistem pesisir itu kan tidak gampang, jadi mereka berterima kasih juga sama LDC. Oh gitu. Tapi kalau untuk keanggotaannya LDC ini sampai saat ini sudah ada berapa anggotanya? Sekitar 200-an ya. 200-an? lebih. Sudah 240 lebih lah untuk 240. untuk anggota penuhnya itu sudah 242. 242. Dan itu semua mahasiswa Fakultas Perikanan? Iya. Untuk keanggotaan di LDC itu tidak dibatasi seumur hidup untuk sudah masuk anggota penuh. Dan registrasi sekarang sudah 242 untuk anggota penuh. Anggota mudanya ada sekitar 6 orang. Berarti walaupun sudah alumni masih bisa tergabung di LDC UHO ini? Iya. Oh gitu. Untuk saya luruskan untuk bergabung masih mahasiswa, tapi setelah keluar itu ada namanya anggota kehormatan. Anggota kehormatan. Iya. Oke, berarti masih menjadi bagian dari LDC UHO Iya. ya? Mungkin seperti penasehat kali atau Iya. kayak gimana seperti itu ya? Oh, oke, baik sendiri. Nah, untuk menjadi anggota LDC UHO ini kan bebas kan ya dari mahasiswa yang mau gabung. Apakah ada syarat-syarat tersendiri gitu untuk menjadi bagian dari LDC UHO? Silakan. Untuk menjadi anggota LDC itu kan dia ada namanya perekrutan. Perekrutan ini dia tiap tahun, biasanya itu dilakukan di awal kepengurusan atau di sekitar bulan 1 atau bulan 2. Nah, itu tiap tahun terus berlanjut untuk perekrutannya. Nah, proses perekrutannya itu lumayan panjang, sekitaran 1 bulan. Dan sementara untuk syarat-syaratnya, persyaratannya tidak banyak, itu hanya harus mahasiswa Fakultas Perikanan. Terus dia mahasiswa semester paling tinggi itu semester 6. Kalau semester 7 atau 8 tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Semester 6 masih bisa daftar, kalau semester di atasnya itu tidak bisa lagi. Oke. Apakah mahasiswa yang ingin bergabung LDC ini ada syarat khususnya, misalnya harus pandai menyelam atau harus pandai berenang atau apa gitu? Rata-rata yang gabung di LDC itu atau yang baru mau daftar itu tidak bisa menyelam, belum bisa menyelam. Belum bisa menyelam? Iya, belum bisa menyelam rata-rata. Dan belum pernah bahkan. Oh gitu, jadi itu gimana tuh sehingga itu ada bisa nyelam-nyelam itu? Untuk bisa menyelam setidaknya harus bisa berenang, walaupun sedikit sih. Harus bisa berenang, karena susah juga kalau mau menyelam kalau tidak bisa berenang. Benar juga sih. Tapi melalui proses perekrutan dan proses pengkaderan itu, mereka diajar untuk bisa menyelam. Diajar untuk bisa menyelam. Berarti selama proses perekrutan selama sebulan itu apa aja yang dilakuin tuh? Mungkin saya. Ya. Baik, untuk perekrutan itu diawali dengan pendaftaran. Setelah itu ada seleksi berkas, seleksi wawancara, sama tes kolam. Tes kolam. Ya. Jadi selama proses itu, misalnya lulus sampai tes kolam, akan diadakan diklat. Nah, diklat itu ada diklat ruangan untuk materi dasar tentang penyelaman, ekosistem, sama biota-biota yang berbahaya, fisika penyelaman, sama ada diklat lapangan. Nah, di lapangan itu kita ajarkan teknik-teknik penyelaman dasar gitu. Oh begitu, berarti banyak juga nih yang nggak bisa berenang gitu gabung di LDC? Atau rata-rata tuh kebanyakan udah pintar berenang, hanya nyelam aja yang diajarin? Atau kayak gimana? Kalau untuk bisa berenang, mungkin bisa semua, tapi kan ada yang tidak bisa bertahan lama di air, jadi mungkin tenggelam, 20 meter tenggelam. Jadi kan itu diajar bagaimana cara bertahan di air biar lebih lama. Tapi kalau dari Kak Esti sama Kak Garda sendiri udah jago gitu sebelum gabung di LDC atau kayak gimana? Atau ada lagi latihan selama 1 bulan itu?
Kalau dari saya dulu ya, kalau dari saya mungkin sudah bisa ya, karena mungkin juga lingkungan sekitar waktu kecil itu di pesisir, jadi kita sudah biasa untuk berenang. Oh, sudah biasa. Jadi sebelum masuk di LDC itu sudah tahu memang berenang. Hanya menyelamnya itu belum tahu. Nanti di LDC, setelah masuk di LDC, bahkan dari pengkaderan itu kita diajar untuk menyelam. Dari situ mulai belajar untuk menyelam. Iya, oke. Nah, kalau dari Kak Esti sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi, seperti tadi, saya tidak terlalu jago berenang, sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit Jadi ya? kalau di kolam itu, kalau jarak 20 meter bisa kecapean, hampir tenggelam. Jadi sebelum tes kolam itu, saya latihan dulu. Oh, gitu. Untuk biar lulus tes, kayak begitu, Kak. Iya, berarti latihannya Di kolam. di kolam juga? Iya. Oke, baik, luar biasa. Oke, teman-teman di rumah kita break dulu ya. Setelah break kita akan lanjut lagi bincang-bincang sama teman-teman dari LDC. Oh, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita.